Halo guys, jumpa lagi di channel Santoso TV, dan pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit sharing ya mengenai sebuah monitor dari Lenovo, yaitu ThinkVision E2420. Dimana saat video ini dibuat, monitor ini dibanderol dengan harga 1,7 juta rupiah. Nah, sebelumnya sih saya ingin sedikit cerita dulu ya, dimana sebelum ini saya memang berencana untuk membeli monitor eksternal ya. Ya biar kalau ngedit-ngedit video bisa lebih nyaman karena bisa lebih besar layarnya dibanding kalau kita pakai laptop aja. Mengingat saya sendiri pakai laptop yang ukuran layar 14 inci doang. Nah, selanjutnya saya putuskan untuk nyari monitor yang punya spesifikasi layar 24 inci dengan resolusi Full HD dengan budget di bawah 2 juta. Ya, segitu sih udah cukup ideal sih menurut saya. Nah, setelah nyari-nyari dan lihat-lihat reviewnya, akhirnya pilihan jatuh pada Lenovo ThinkVision E2420 ini. Dimana di rentang harga segini sebenarnya ada juga pilihan dari merek-merek lainnya, semisal dari Samsung, LG, ViewSonic, dan AOC. Namun akhirnya pilihan jatuh di ThinkVision E2420 ini ya, karena lihat beberapa reviewnya, ternyata monitor ini mempunyai akurasi warna yang terbaik di kelasnya. Ya setidaknya sampai saat video ini dibuat ya, dimana masalah akurasi warna ini sendiri sangat penting ya bagi yang aktivitasnya sering ngedit-ngedit foto atau video. Nah oke, kira-kira seperti apa barangnya? Langsung aja ya, ini dia. Oke, seperti inilah kemasan boxnya. Dan langsung aja ya, mari kita buka. Oke, pertama di sini kita akan dapat kabel power, tapi entah mengapa ini kemarin disertakannya posisinya terpisah dengan boxnya. Oke, dan lanjut di sini kita akan dapat kertas petunjuk pemasangan. Kemudian ada kabel HDMI to HDMI, lalu ada 4 buah baut. Kemudian ada alas atau dudukannya, dimana ini materialnya sepertinya dari logam ya atau besi, dimana di sini berasa banget solid dan lumayan berat. Untuk bentuknya sendiri dibikin mengkotak seperti ini ya. Kemudian ada leher atau penyangganya, ini juga sama, feelnya berasa sangat kokoh dan solid banget. Dan terakhir ini dia monitornya. Oke, dan langsung aja kita pasang dulu. Dan untuk cara masangnya kita tinggal kencengin aja ya pakai 4 bautnya tadi ke face mountnya yang punya ukuran 10x10 cm. Oh ya, untuk interface-nya di bagian kanan sini terdapat 3 buah port, yaitu ada port VGA, HDMI, dan DisplayPort. Kemudian di seberangnya sini ada port yang untuk ke power. Nah, karena semua portnya menghadap ke bawah, sehingga ini kalau ditempelin ke tembok sih maka bisa dimepetin secara penuh ya. Oke, dan seperti inilah penampakan dari belakangnya yang udah dipasangin standnya. Dan sebenarnya ini juga dari segi dimensi enggak yang bener-bener tipis juga ya, alias masih agak tebel. Dan seperti inilah kalau dilihat dari depannya ya. Dan dari penampilannya menurut saya sih ini biasa aja ya dengan desain stand yang serba mengkotak. Kemudian di bagian kanan sini terdapat tombol navigasi sebanyak 7 buah, yang 2 diantaranya adalah untuk mengatur volume. Oke, dan seperti inilah tampilan monitornya saat sudah menyala ya. Dan bisa dilihat ini punya ukuran bezel yang sangat tipis di ketiga sisinya, sehingga kalau dilihat ini udah sangat keren dan kekinian. Kemudian ini juga sudah pakai ergonomic stand ya, yaitu pertama ini bisa diatur mau nengok ke atas atau ke bawah. Kemudian bisa diatur ketinggiannya alias bisa dinaik turunkan. Dan terakhir ini bisa muter ke posisi vertikal ya, alias ini sangat cocok sekali bagi yang sering coding. Dan oke, selanjutnya untuk spesifikasinya, Lenovo ThinkVision E2420 ini punya bentang layar di 23,8 inci, resolusi Full HD, jenis panelnya IPS, refresh rate di 60 Hz, cuman setelah saya coba ternyata ada pilihan di 75 Hz juga, panel bit depth di 6 bits plus FRC, color gamut di 72% NTSC atau udah mendekati 100% sRGB, maksimal brightness di 250 nits, kontras 1000:1 dan punya 2 buah speaker 1,5 watt.
Nah, ngomong-ngomong untuk keluaran speakernya sendiri, saya rasa sih kualitasnya sih standar aja ya, enggak yang terlalu bagus, tapi juga enggak yang mendem juga. Ya, standar aja lah. Oh ya, di sektor perekaman video ini ada satu lagi, yaitu aplikasi Cinema Pro. Dimana Cinema Pro ini adalah aplikasi yang memang dikhususkan untuk video sinematik, untuk pembuatan video sinematik, karena di dalamnya disediakan settingan video secara manual yang cukup lengkap. Kemudian untuk visual yang ditampilkan dari layarnya ini saya rasa sih udah bagus banget. Dan di sini saya cuma bisa ngasih impresi pengalaman pemakaian aja ya, karena saya sendiri juga nggak punya alat untuk kalibrasi layarnya ini supaya bisa nampilin data yang lebih detail. Dan impresi saya mengenai monitor ini sejauh ini cukup puas, khususnya dengan warna yang ditampilkan. Dimana warnanya cukup pekat dan gonjreng, cuma enggak yang lebay, alias saya rasa ini memang punya color akurasi yang bagus. Nah, di sini saya mengukurnya dengan cara bandingin dengan layar pada smartphone, dan kebetulan smartphone yang saya jadikan acuan adalah smartphone flagship dari Sony ya, yang memang udah terkenal punya kualitas layar yang bagus. Dimana di sini saya lihat warna yang ditampilin pada monitor cukup sesuai atau mirip dengan yang nampil di smartphone saya ini. Kemudian saya bandingin juga dengan layar dari laptop yang saya pakai ini ya, yang mana color gambutnya di bawah 70% NTSC, dan hasilnya sangat signifikan terlihat perbedaannya, yaitu warna dari ThinkVision E2420 ini berasa lebih akurat. Oh ya, sedikit tips aja ya, kalau kalian pakai monitor seperti ini dan koneknya pakai port HDMI, pastikan output dari graphic card kalian untuk monitornya ini udah di set ke full ya. Contohnya di sini laptop saya pakainya Intel HD dan nama settingannya ada di bagian quantization range. Di sini saya set ke full range, dimana secara default biasanya akan diset otomatis ke limited, yang mana akan ngefek pada warna yang nampil tidak akan maksimal. Jadi pastikan udah diset ke full range ya, supaya warna yang ditampilkan oleh monitor bisa maksimal. Dan sesuaikan juga dengan graphic card yang dipakai. Kalau monitor kalian nyolok ke graphic card Nvidia, maka untuk mengubah settingannya bisa lewat Nvidia Control Panel. Oke, overall jika kalian lagi nyari monitor 24 inci di bawah 2 juta yang punya akurasi warna yang bagus untuk menunjang pekerjaan yang berhubungan dengan foto atau video editing, maka Lenovo ThinkVision E2420 ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang sangat bagus. Selain itu, keunggulan lainnya ini juga udah ada ergonomic stand-nya ya, serta built-in speaker juga. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri saya rasa sih paling cuma di desainnya aja ya, yang terlihat biasa dan agak kaku aja sih. Dan oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.